Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para peserta sekalian rahimakumullah, pada sesi kali ini kita akan membedah suatu surat atau ayat terkait dengan praktik pengucapan huruf per hurufnya, ya, makharijul huruf dan karakteristik dari bunyi suatu huruf, ya, dalam bacaan surat, ya. Karena banyak yang ketika praktek huruf per huruf bisa mengucapkannya sesuai dengan makhraj dan sifatnya atau karakternya, namun ketika membaca surat banyak terjadi kesalahan, ya. Maka perlu membaca ayat atau surat di depan guru Al-Quran, kemudian disimak bacaan kita dan dikoreksi, ya. Maka berikut adalah contoh bacaan surat, ya, dari mulai Al-Masad sampai insyaallah pada sesi kali ini sampai surat Al-Kafirun. Baik, kita akan baca, silakan disimak. Kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan a'udzu, yang pertama adalah hamzah kemudian ain, ya. A'u, ya. Jangan kemudian ain menjadi seperti hamzah, ya. Jangan terpengaruh dengan hamzah yang pertama a'u. Ini harus dibedakan. Yang pertama hamzah makhrajnya dari tenggorokan paling bawah, kemudian naik ke tenggorokan tengah, keluarlah huruf ain. A'u. Jangan a'udzu billahi, a'udzu, tapi a'udzu, ya, terasa di tengah tenggorokan. Kemudian a'udzu, zu adalah huruf zal, bukan huruf zai. Jadi jangan dibaca a'udzu, zu, bukan, tapi lebih tipis hurufnya zu, huruf zal, bukan huruf zai. A'udzu bukan a'uzu. Baik, kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, alirkan suara sin, bismi. Jangan terburu-buru mengucapkan huruf sin sehingga yang harusnya disempurnakan sifat-sifatnya, ya, yaitu mengalir suara, kemudian ada tambahan suara, ya, atau dikenal dengan sifat as-safir, ya, tambahan suara pada suara sin, as, ya. Bisa juga disebut sis, ya. Maka sempurnakan suara sin sehingga jangan tergesa-gesa ketika mengucapkan sin, wabil khusus ketika bersukun, ya, karena kalau tergesa-gesa seakan-akan ada sedikit pantulan, ya. Seperti misalnya bismillahi, nah ini harus dihindari. Kemudian sempurnakan pengucapan huruf ba kasroh, bis, jangan sampai kasrohnya miring ke, ya, fathah, misalnya bis, bukan bes tapi bis, ya, ucapkan dengan menurunkan gerahang bawah atau meringis, bismi, ya. Begitu juga dengan mim kasroh, mi bukan mi, millahi, ya. Baik, kita ulangi. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahim ini mat, ya, boleh panjang 2, 4 atau 6. Ya, ini nanti insyaallah dibahas ketika kita sudah sampai pada pembahasan mat, ya. Sekarang kita baru sampai makharijul huruf dan karakteristik bunyi huruf. Baik, ayat pertama tabbat, ya, ada tak sukun, ya. Suaranya mengandung syiddah atau kuat suaranya, kemudian alirkan nafas. Tabbat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Ada ba bertasydid, ada ba bertasydid, kemudian ba memiliki sifat qalqalah atau memantul suaranya, ya, khususnya ketika sukun atau menjadi sukun barisnya karena sebab waqaf, seperti yang terjadi di sini Al-Masad ayat 1 wa tab, ya, ini sukun, ya, sehingga suara ba-nya dipantulkan. Namun karena di sini ada tasydid, maka tunaikan tasydidnya dulu, ya. Tasydidnya dulu tekan, kemudian dipantulkan. Wa tab, ya, baik. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Kemudian ayat kedua, ma aghna, ya, ghain sukun, tebalkan suaranya, au, bukan ar, tapi au, aghna, ya. Ya, tanpa memonyongkan bibir, ya. Ya. Namun ghain suaranya ketika sukun tebal, ya. Aghna, bukan ma aghna, tapi aghna, ya. Baik, kita ulangi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla naran dhata lahab. Ya. Sayas, sad, tebal suara sad. Sayas, ya, ya. Namun hati-hati, huruf sebelumnya ya bukan huruf tebal, jadi jangan ditebalkan suara ya, ya, tapi tipiskan suara ya. Saya, sayas, ya, sayaslana, ya. Baik, kita baca. Sayasla naran dhata lahab. Ya. Za tipis, jangan dibaca za, za, tapi za. Zata lahab, bukan zata lahab, ya. Sayasla naran zata lahab. Berikutnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu ada ha, kemudian ketemu dengan ha. Nah, ini jangan sampai tertukar, ya. Jangan dibaca ha semua, tapi ucapkan dengan sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya, ya. Jangan dibaca ha wamra'atuhu hamma, hamma, tapi yang pertama wamra'atuhu, yang kedua hamma, lebih nyaring suaranya, lebih tipis, lebih nyaring, ya. Jangan tertukar, ya. Karena tertukar dalam pengucapan huruf, ya, maka bisa menyalahi maknanya. Nah, ini bisa masuk kategori kesalahan yang fatal, atau istilah tajwidnya lahnul jali, ya. Baik, kita ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab.
Berikutnya fi jidha hablum mim masad. Nah, ini juga begitu, ada ha ketemu ha. Ucapkan dengan baik sesuai dengan makhrajnya. Kita ulangi. Fi jidha hablum mim masad. Baik, itu huruf surat Al-Masad. Berikutnya ya, surat An-Nasr. An-Nasr. Baik, kita baca dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iza ja, sekali lagi za jangan dibaca iza ja, tapi iza za. Huruf zal makhrajnya dari mana? Dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Za, atau istilah mudahnya ujung lidah dikeluarkan sedikit saja. Iza jaa, jangan dirubah menjadi zai, iza. Ya, ini perlu latihan, jangan sampai salah, karena salah berarti salah huruf. Dan salah huruf termasuk fatal ya. Maka perlu diwaspadai. Baik, kita baca lagi. Ya, sebelumnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini berwakaf di kondisi seperti ini ya, ketika ada huruf yang sukun ya, kemudian bertemu lagi huruf yang di akhir, yaitu huruf yang juga sukun ya, sukun karena wakaf. Nah, ini memang perlu perhatian khusus bagaimana cara berwakaf di sini. Nah, yang sering terjadi di tengah-tengah yang sering kita kita temukan di tengah masyarakat ketika membaca ayat ini, huruf akhirnya menjadi hilang ya, karena terfokus pada huruf sebelum huruf akhir ya. Kalau di sini huruf ta sukun ya, sehingga biasanya terjadi huruf terakhir itu hilang ya. Contohnya wal fat ya, seperti itu, wal fat. Seperti juga nanti di surat Al-Asr, wal asri harusnya dibaca wal asr, tapi banyak ro-nya menjadi hilang sehingga dibaca wal as. Innal insana lafi khus. Ya, ro, huruf yang di ujungnya menjadi hilang. Ini tidak diperkenankan karena berarti kita mengurangi huruf. Nah, ini juga termasuk fatal ya. Jangan sampai mengurangi huruf atau kebalikannya menambah huruf ya, atau mengurangi huruf, maka ini perlu dihindari. Maka bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya huruf ha tetap terdengar ya. Maka bacanya wal fath ya. Silakan nanti dibiasakan dan dipraktekkan dengan pengajar masing-masing ya. Baik, kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Baik. Berikutnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Afwaja, tunaikan sifat atau karakter dari bunyi fa, mengalir nafas, ada alir nafas. Af, jangan tertahan nafasnya. Contohnya afwaja, afwaja, tapi alirkan nafas dengan sempurna. Af, dengan bebas. Afwaja ya, jangan tertahan nafasnya. Baik, kita ulangi sekali lagi.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini juga demikian. Biasanya yang sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat ketika berwakaf di kondisi seperti ini, huruf ha di akhir itu menjadi hilang. Wastaghfir. Ya, padahal di ujungnya ada huruf ha. Ini jangan sampai dibaca seperti itu karena itu sama saja kita menghilangkan satu huruf. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Maka tetap ditampakkan hurufnya. Wastaghfir ya. Jadi selesainya di makhraj huruf ha, yaitu di tenggorokan paling bawah, bukan di makhraj huruf ro ya, tapi huruf ha ya. Tapi juga bukan dibaca ya, satu sisi bukan dibaca haknya menjadi hilang wastaghfir, tapi juga bukan dibaca wastaghfirah, ro-nya menjadi re, wastaghfirah, bukan firah tapi wastaghfir ya. Kemudian tampakkan ha, wastaghfir ya. Baik, kita ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat berikutnya, sambungan ayatnya. Innahu kana tawwaba. Innahu, tahan. Ketika ada nun bertasydid ditahan ya. Jangan tergesa-gesa. Innahu ya, jangan langsung innahu tapi tahan dulu, tidak perlu tergesa. Innahu ya, di mushaf juz amma yang sudah diberikan ya, juz 30 ya, di situ ada garis merah ya, itu tandanya bacaan itu dibaca gunnah ya, yaitu bacanya ditahan dulu, jangan tergesa-gesa, ditahan dulu ya, kemudian didengungkan dari suara al-khayshum atau hidung ya, karena bacaan gunnah salah satunya adalah nun bertasydid itu dari suara hidung ya, atau al-khayshum. Innahu ya, innahu ya, makhrajnya dari al-khayshum atau rongga hidung. Karena maka kalau ketika mengucapkan gunnah kondisi hidung ditutup tidak keluar suaranya ya. Contohnya ya, kita coba baca dalam kondisi hidung tertutup. Nah, ketika ditutup hidungnya langsung suaranya tersumbat ya. Karena memang makhrajnya dari al-khayshum. Baik. Jadi gunnahkan huruf nun yang bertasydid ya. Baik. Kemudian di tawwaba ini tidak perlu ada gunnah, tidak perlu ditahan, jadi hanya ditasydidkan saja ya, ditinggikan suaranya. Tawwaba, tawwaba ya. Baik, kita ulangi. Innahu kana tawwaba ya. Selanjutnya kita ke surat Al-Kafirun ya. Kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sini ada mat ya, ada atau panjang ya. Ada bacaan panjang dan ada benderanya atau alisnya. Nah, ini di mushaf juz 30 atau juz amma yang sudah dibelikan itu dikasih juga tanda garis bawah ya. Di bawahnya dikasih garis. Nah, ini menunjukkan bahwa bacaan tersebut dibaca panjang ya, panjang melebihi dari 2 harokat ya. Kalau yang terjadi di sini ada mat bertemu dengan hamzah
ya, maka kita akan baca dengan bacaan 4 atau 5 harokat ya. Pilihannya 4 atau 5 harokat. Nanti dibahas lebih lanjut di materi mat insyaallah ya. Baik, sekarang kita akan baca dengan 5 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Nah, ini pun demikian, gunnah dibaca gunnah antum ya, maka membaca gunnah jangan tergesa-gesa, ditahan dulu, tahan ya, jangan tergesa-gesa ya, tapi terapkan prosesnya, ditahan suara dari rongga hidung ya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Wala ini pun demikian panjang, ditandai dengan di Al-Quran langsung dikasih bendera, tanda bendera di atasnya atau alis ya. Ya. Itu menunjukkan huruf tersebut panjang melebihi 2 harokat ya. Ya, ini dibacanya sama 5 harokat. Kemudian ada bacaan ana yang aslinya ada matnya, ana panjang, namun karena di sini ada bulatan kecil, ini menunjukkan bahwa huruf tersebut alifnya tidak dibaca ya, alifnya tidak dibaca ya. Artinya huruf nunnya dibaca pendek ya, karena alifnya dianggap tidak ada ya, dianggap tidak ada ya. Dia tetap ditulis namun tidak dibaca ya. Baik, jadi dibaca pendek, jangan sampai dibaca panjang. Wala ana'a, langsung ke ana'a, jangan ana'a. Ana jangan na tapi na'a, ana'a wala ana abidum ya. Karena na-nya dibaca pendek ya, jangan sampai dibaca panjang. Kemudian di sini ada dal abadatum yang aslinya begitu abadatum, namun karena dal ketemu huruf ta maka dileburkan suaranya, diidghamkan ya, dileburkan ya, ini pun juga insyaallah mudah-mudahan akan dibahas lebih lanjut di materi idgham ya. Jadi ini sudah melebur ke huruf ta, dan di Al-Quran pasti yang meleburnya sempurna, huruf dal dan ta melebur secara sempurna, artinya suara dal itu hilang sama sekali ya. Suaranya hilang secara makhraj dan sifat ya. Hilang sama sekali, langsung yang nampak adalah suara ta-nya ya. Maka yang dibaca adalah huruf ta-nya ya, sehingga tidak ada lagi pantulan huruf dal ya, misalnya abadatum tidak, tapi langsung abadtum ya. Dan di Al-Quran sudah dilengkapi dengan langsung tasydid ya, langsung tasydid. Ini menunjukkan huruf dal hilang, langsung sudah melebur ke huruf ta, maka yang dibaca hanya huruf ta saja ya. Jadi jangan sampai salah ya, dalnya tidak dibaca. Baik, kita ulangi. Wala ana abidum ma abadtum ya. Berikutnya wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin ya. Lakum dinukum waliyadin. Baik, ini tidak ada mat di sini ya, jangan sampai nanti dipanjang-panjangkan ya. Kalau memanjangkan huruf yang aslinya pendek, maka itu pun juga sama dengan menambahkan huruf
Ya, karena kalau memanjangkan huruf misalnya waliyadin, waliyadin, misalnya baca begitu, maka kita sama saja menambahkan huruf mat pada ya, yaitu huruf alif. Ini pun juga tidak diperkenankan karena bisa kesalahan yang fatal juga, ya. Menambah ataupun mengurangi huruf, ya. Jadi bacalah dengan proporsional, ya. Bacaan pendek harus dibaca pendek, ya, tidak boleh dibaca panjang, ya. Baik, kita ulangi terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ya, Shadaqallahul azim. Ya, demikian pembahasan kita tentang bedah ayat terkait khususnya kita bahas makharijul hurufnya dan karakteristik dari bunyi suatu huruf, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nanti silakan dipraktekkan di pengajaran masing-masing di kelompok masing-masing, ya. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.